Melanjutkan yang sebelumnya, yang dimana Dinopan memergoki Pam dan Aud menangis. Beralih ke rumah sakit, di sana ada ibunya Pam yang menemui ibunya sendiri atau neneknya Pam. Sama seperti Pam, ia juga bertanya penyebab ayahnya seperti itu. Si nenek mengatakan kalau suaminya terlalu banyak memikirkan cucunya. Si nenek juga mengatakan tentang Pam yang berniat berhenti demi kakeknya. Di situ ibu Pam merasa tertampar. Ia sangat merasa bersalah ketika ia mendengar Pam tidak mengatakan kalau sebenarnya Pam berhenti lantaran dipecat oleh dirinya. Dan orang yang mereka bicarakan kembali ke rumah sakit. Di sana Aud memberikan sebuah cek kepada Pam yang katanya pemberian Dinopan. Rupanya Aud sempat menemui Dinopan saat itu. Mendengar itu, Pam lantas bertanya, apa Dinopan melihatnya menangis? Dengan muka lempeng sok biasa saja. Padahal dalam hatinya, ia takut kalau Dinopan melihat betapa perhatiannya Aud kepadanya, yang bisa membuat Dinopan salah paham. Yang tak lama dari itu, Pam ditemui ibunya. Pam tidak bisa menghindar lantaran di situ ada neneknya. Yang akhirnya keduanya berbicara jauh dari neneknya. Ibunya langsung memegang pipi anaknya yang sebelumnya sempat ia tampar. Ibunya meminta maaf kepada Pam. Dan yang paling menyakitkan, ibunya malah mengeluarkan kalimat kalau ia kadang lupa kalau Pam itu anaknya katanya. Pam yang sudah menyadari sedari dulu mengiyakan saja setiap perkataan ibunya tersebut. Ia malas ribut-ribut. Sampai akhirnya kabar baik pun datang. Dokter mengabarkan kalau si kakek baik-baik saja. Berhubung jam besuk sudah habis, Pam berniat pulang. Ibunya yang mencoba mengantarkan Pam dan lagi Pam menolaknya dengan dingin. Sedangkan Dinopan, ia benar-benar terjatuh dalam rasa bersalah. Yang ternyata Aud mengatakan sesuatu. Aud mengatakan kalau Dinopan penyebab Pam menangis dan meminta Dinopan mencari manajer lain. Ia juga meminta Dinopan jauh-jauh dari Pam. Yang tak lama dari itu, Pam menghubungi Dinopan. Ia mengabarkan tentang pengunduran diri sebagai manajernya. Dalam hati Pam yang terdalam, berharap kalau Dinopan mencegahnya. Tapi pada kenyataannya, Dinopan tak mencegahnya sama sekali. Yang berakhir keduanya saling mendoakan satu sama lain, yang setelahnya Pam menangis. Begitupun dengan Dinopan sendiri. Sejak kehilangan manajer cantiknya, ia dilanda galau. Ia hidup seperti gelandangan, kondisi rumahnya acak-acakan. Ia juga sudah tak mandi dan jarang cukuran, membuat dirinya menjadi urakan. Di sisi lain, Pam kembali dihubungi ibunya. Yang jelas setelah itu Pam ke rumah Dinopan. Ia dibuat kaget dengan kondisinya yang tak terurus, dan sapaan pertama Pam meminta Dinopan mandi. Setelah itu Pam dengan ikhlas membabu di rumah Dinopan. Tak lupa Pam dengan perhatian mencukurkan brewok Dinopan. Disinilah momen yang sebelumnya hilang kembali muncul. Pam keceplosan mengatakan kalau ia kangen. Ia juga mengatakan momen yang hampir terjadi di keduanya beberapa waktu yang lalu. Dan ia kecewa karena Dinopan tak memberikannya kabar. Sadar dengan ucapannya tersebut membuat Dinopan kembali menggodanya. Ia mengatakan momen yang hampir keduanya lakukan, yang sukses membuat muka Pam seperti kepiting rebus. Pam mengalihkan pembicaraan. Ia mengatakan maksud ia menemuinya, yang ternyata ia membawa kabar baik tentang kakaknya Dinopan. Pam mengatakan banyak orang yang mengaku pernah melihatnya, jadi ia meminta Dinopan datang dan memastikannya. Yang akhirnya keduanya datang ke kantor menemui orang-orang yang mengaku tahu tentang kakak Dinopan tersebut. Tapi ternyata mereka hanya memanfaatkan situasi, dan yang lebih parahnya lagi ada juga yang mencoba memeras. Sampai akhirnya mereka semua disuruh pulang tepat saat Pam menutup pintu. Ia melihat seorang perempuan yang Pam tak asing lagi melihatnya. Sampai akhirnya terjawab kalau wanita tersebut pernah Pam lihat sewaktu ia dan Dinopan berada di bank. Dan yang paling mengejutkan, wanita tersebut mempunyai cincin yang sama dengan cincin milik Dinopan. Wanita itu juga menangis saat melihat unggahan Dinopan di media sosial. Yang ternyata Jessica pun ikut andil dalam memanaskan situasi tersebut. Ia mengaku pernah melihat kakaknya Dinopan, bahkan katanya sempat bekerja bareng. Dan Jessica meminta Dinopan datang ke rumahnya jika ia kepo. Pam yang tahu sifat Jessica melarang Dinopan, tapi sayangnya Dinopan terlalu penasaran untuk melewatkan informasi tersebut. Yang akhirnya ia mengamini permintaan Jessica dengan datang ke rumahnya. Dan untuk kali ini Jessica tidak berbohong. Ia memperlihatkan bukti foto saat ia bekerja dengan Maria. Tapi setelahnya, kekhawatiran Pam tidak salah juga. Jessica berniat melakukan sesuatu. Untungnya Dinopan tak terpancing. Dinopan menekankan pada Jessica kalau ia tak tertarik. Ia lebih tertarik dengan foto kakaknya yang setelahnya pergi meninggalkan Jessica yang patah hati. Berhari-hari Pam dan Dinopan tak bertemu membuat keduanya saling memikirkan. Seperti yang dirasakan Pam saat ini. Apa-apa ingat Dinopan, saat nyuci ingat Dinopan. Tepat saat melihat sepatu hadiah Dinopan, tambah kangen lagi.
Sampai akhirnya ia menemukan foto dirinya yang hampir dicium di Nopan, yang di belakangnya ada sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Berkat pesan tersebut membuat Pam tanpa pikir panjang berlari menemui Dinopan. Faktanya Dinopan pun merasakan hal yang sama. Rindu yang dipendamnya sudah tak terbendung lagi. Yang akhirnya keduanya sama-sama berlari untuk saling menemui, sampai akhirnya keduanya bertemu. Keduanya mematung sepersekian detik sampai akhirnya momen mereka yang selalu gagal itu akhirnya terjadi di bawah guyuran hujan. Momen tersebut semakin romantis saat Dinopan mengutarakan perasaannya kepada Pam. Dan malam itu, malam paling bersejarah untuk keduanya, yang sekarang resmi menjadi pasangan kekasih. Pam masih tak percaya kalau ia sekarang sudah menjadi kekasih Dinopan, model ganteng seantero negeri. Ia beberapa kali menanyakan kepada Dinopan, benarkah ini apa hanya mimpi katanya. Begitupun dengan Dinopan, ia pun masih tak percaya bisa jatuh cinta kepada asistennya sendiri. Setelah membuat momen tak terlupakan itu, Pam pulang diantar Dinopan. Dinopan benar-benar posesif terhadap kekasihnya tersebut. Bahkan ia membuntuti Pam, padahal Pam sudah menyuruhnya pulang, lantaran takut ia ketahuan kakeknya. Dan apa yang Dinopan lakukan itu akibat kekhawatirannya terhadap kekasihnya tersebut. Baru sebentar ditinggal, rupa-rupanya Dinopan belum puas, yang akhirnya semalaman suntuk Pam dan Dinopan saling menggoda lewat video call. Keesokan paginya, Pam berbohong pada kakeknya supaya bisa bertemu Dinopan. Pam pergi ke rumah Dinopan sambil ngedumel gara-gara Dinopan katanya ia harus membohongi kakeknya. Yang tak lama dari itu Dinopan menangkap leher Pam sambil bertanya apa yang akan dilakukan Pam bila ada orang yang melakukan itu. Dikira Pam bercanda, nyatanya Dinopan benar-benar menyakitinya. Sampai akhirnya Pam bisa lepas lantaran menggigit lengan Dinopan. Setelah dijelaskan, akhirnya Pam mengerti kalau Dinopan khawatir terhadap dirinya. Dinopan lebih tenang apabila Pam bisa bela diri, yang akhirnya Dinopan memutuskan untuk mengajarinya. Dinopan mengajarkan kekasihnya sedikit bela diri, begitu ceritanya. Tapi faktanya keduanya malah bucin. Setiap Pam melakukan kesalahan, Dinopan menghukumnya dengan nyosor. Terus saja begitu. Setelah keduanya menjalin hubungan, di sini Dinopan memperlihatkan bagaimana caranya menghargai pasangan. Ia selalu minta izin terlebih dahulu kepada Pam saat ia akan berpose dengan Jessica. Dan Pam mengerti kalau kekasihnya seorang model yang itu resikonya. Tapi walaupun begitu, melihat kekasihnya bersama Jessica membuat Pam panas. Yang pada akhirnya ia tak kuat melihat itu dan memilih pergi. Hubungan antara Pam dan Dinopan akhirnya tercium juga oleh ibu Pam. Ia menemui Dinopan dan memaksa untuk jujur ada hubungan apa dengan anaknya. Yang akhirnya Dinopan jujur. Ia juga menegaskan kalau ia tak main-main dan serius dengan anaknya. Yang direspon ibunya dengan helaan napas. Ibunya mengatakan kepada Dinopan kalau anaknya adalah masalah besar katanya. Sampai akhirnya ibunya menemui Pam. Ia mengakui sudah tahu semuanya. Ia menceramahi anaknya kalau apa yang dilakukan Pam saat ini persis katanya apa yang dilakukannya dulu, yang berakibat pada marah ayahnya sampai saat ini. Ia bertanya apa yang terjadi pada kakeknya jika tahu Pam cucu tersayangnya pacaran dengan bule. Secara kakeknya tidak menyukai bule. Dan ibu Pam langsung to the point kalau ia tidak setuju dengan hubungan Pam dan Dinopan. Di situ Pam bingung antara memilih kakeknya dan Dinopan. Gara-gara masalah tersebut, saat Pam kembali bersama Dinopan hanya bisa membisu memikirkan permasalahan itu. Diamnya Pam tersebut, Dinopan malah mengira Pam marah gara-gara cemburu terhadap Jessica. Sampai akhirnya Dinopan tahu apa yang dipikirkan Pam, yaitu memikirkan kakeknya. Yang saat itu juga Dinopan berniat membuktikan ketulusannya kepada Pam dan berniat menemui kakeknya untuk meminta restu. Tapi dicegah Pam lantaran Dinopan tak tahu serumit apa permasalahan yang menyangkut dengan kakeknya tersebut. Dan Pam meminta untuk merahasiakan hubungan keduanya. Oke, Dinopan mengerti. Ia siap bila mana lain kali Pam meminta untuk menghadap kakeknya. Ia siap katanya. Melihat betapa bijaksananya Dinopan membuat Pam bangga. Sampai suatu ketika Dinopan dijadwalkan ada peragaan busana di luar kota. Sebelum berangkat, Pam membantu membereskan perlengkapan Dinopan di rumahnya. Dan sudah bisa ditebak apa yang keduanya lakukan. Beres-beresnya sebentar, yang lama itu bucin keduanya. Dan yang membuat gerah itu saat keduanya main tebak-tebakan yang hadiahnya salam tempel. Pam bertanya tentang Jessica ikut apa tidaknya ke sana. Dinopan tak mau menjawab sebelum hadiahnya mendarat. Dan begitupun Pam, ia menolak memberikan sebelum mendengar jawaban dari Dinopan. Selama Dinopan di luar kota membuat keduanya dilanda rindu berat. Yang bisa keduanya lakukan hanya ngobrol lewat video call. Sampai akhirnya malam itu datang. Dinopan datang ke pesta. Di sana ia mengikuti sebuah permainan yang kalah harus minum.
Berhubung Dinopan kalah melulu, walhasil ia mabuk berat. Yang mengagetkan ternyata di sana ada Jessica. Ia melakukan siaran langsung di Instagramnya bersama Dino yang sedang teler. Sayangnya itu diketahui Pam dan itu membuat Pam gelisah. Seperti biasa, Aud lah yang jadi tumbal kegelisahan Pam tersebut. Pam kembali curhat tentang foto kekasihnya yang bermesraan dengan Jessica. Aud mencoba netral. Ia meminta Pam sebelum keributan itu terjadi, harapan meminta kejelasan terlebih dahulu kepada Dinopan. Tak hanya menjadi tempat curhat, Aud juga kembali membadut demi membuat Pam kembali ceria. Setelahnya, Pam dihubungi kekasihnya, yang langsung direspon dengan berbagai pertanyaan oleh Pam. Ia mempertanyakan Dinopan yang membohonginya. Katanya Jessica tidak ikut, kenapa begitu mesra di postingan Instagram Jessica katanya. Dinopan tak mengelak, ia meminta maaf sudah membohongi Pam. Dan itu dilakukannya demi Pam juga. Ia tahu kalau Pam bakal cemburu yang akhirnya ia lebih memilih berbohong. Yang tadinya emosi Pam meluap-luap kembali ke titik normal saat Dinopan mengakui kesalahannya. Dan ternyata ujian yang sebenarnya bagi pasangan baru ini baru akan terjadi keesokan harinya. Dan itu berawal dari Jessica yang menghubungi Pam. Ia bercerita saat ia dan Dinopan melakukan hal-hal yang menjijikkan di mobil Dinopan. Awalnya ia tak percaya, berhubung ia penasaran yang akhirnya Pam terpengaruh juga cerita Jessica tersebut. Pertama yang dilakukan Pam saat ia menyambut kepulangan Dinopan dengan mengendusnya. Ia juga meraba semua saku Dinopan dan semuanya aman. Tapi saat ia memeriksa mobilnya, Pam mendapatkan bekas bungkus karet. Dari situ emosi Pam memuncak. Ia melemparkan bungkus tersebut dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinopan. Pam mempertanyakan apa yang dilakukan Dinopan dengan Jessica. Jelas Dinopan mengatakan tidak. Pam yang tidak puas dengan jawaban itu lantas mengungkit hubungan Jessica dan Dinopan di masa lalu. Pasti pernah katanya. Dan untuk pertanyaan ini Dinopan jujur. Ia mengatakan iya. Walaupun Dinopan mengatakan jujur tetap saja membuat Pam kecewa. Pam lemas mendengar jawaban tersebut. Dinopan menghampiri Pam dan menggenggam tangannya yang langsung dihempaskannya. Pam kecewa lantaran baru tahu kalau Dinopan mantannya Jessica. Melihat kekasihnya merajuk, Dinopan menjelaskan kalau itu masa lalu. Ia juga terpaksa kala itu ia baru datang ke Thailand dan baru kenal dengan Jessica. Ia juga menegaskan kalau hubungannya dulu hanya sebentar dan sekarang ia memilih Pam. Pam bangkit dan mencari keyakinan di mata Dinopan, yang akhirnya Pam benar-benar luluh. Pam yang tak mau kecewa untuk kesekian kalinya, Pam meminta untuk saling terbuka, dan Dinopan setuju. Dan keterbukaan pertama yang Dinopan katakan adalah kalau ia besok ada pose dengan Jessica lagi. Di situ Pam langsung kembali lemas. Ia juga meminta Pam datang sebagai bukti kepercayaannya, dan Pam menolak, ia percaya kekasihnya setia. Faktanya Pam terlalu kepo sampai akhirnya ia benar-benar datang dan melihat kekasihnya sedang berpose dengan Jessica. Jessica yang melihat Pam dengan sengaja membuat pose yang menjijikan dan itu membuat Pam shock sampai akhirnya ia menabrak seseorang staf dan ketahuan Dinopan kalau ia benar-benar datang. Tahu kalau Pam cemburu lantas Dinopan menggodanya dan meyakinkan kalau ia hanya milik Pam. Tapi setelahnya Pam ditemui Jessica. Jessica mengira setelah apa yang dilakukannya tadi membuat Pam menangis di pojokan. Nyatanya Pam baik-baik saja, bahkan Pam melawan. Mau begini mau begitu di depan saya tak mempan katanya. Ia memperingatkan Jessica untuk tidak mengganggunya lagi. Pam juga menceritakan tentang Jessica yang menemuinya tadi kepada Dinopan. Mendengar cerita Pam tersebut membuat Dinopan memujinya lantaran Pam tak terpancing dan tetap tenang. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang seorang yang mengabarkan kalau Dinopan akan dikontrak sebagai model peragaan busana di Singapura. Pam yang mendengar itu meminta Dinopan untuk menemui orang tersebut. Pam benar-benar mendukung Dinopan, yang menurutnya itu adalah awal dari karir kekasihnya untuk menjadi model internasional. Pam yang sedang menunggu Dinopan, yang sedang meeting, ia ditemui Da dan mengatakan hal yang membuat Pam penasaran, yaitu Da mengatakan kalau Pam tidak tahu Dinopan sebenarnya katanya. Setelah meeting Dinopan usai, Pam dan Dinopan memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Sambil bercerita tentang pertemuan tersebut yang ternyata yang memberikan pekerjaan tersebut nyatanya Da, dan itu membuat Dinopan heran, padahal ia dan Da tidak akur. Ia juga sempat akan menolak tawaran tersebut tapi ditolak Pam, lantaran Pam melihat itu peluang emas buat karir kekasihnya. Dengan itu peluang untuk menemukan kakaknya semakin besar katanya, dan yang menjadi pikiran Pam saat itu tentang rahasia yang dibicarakan Da tadi, tapi ia tak bisa mengatakannya. Yang setelahnya diketahui Dinopan terus-menerus dihantui sebuah mimpi buruk tentang Maria dan seseorang yang ia pukuli.